Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah sehat. Pesan Ibu tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang ini situasinya musim pancaroba. Jadi tetap jaga kesehatan, minum vitamin juga, dan istirahat yang cukup meskipun tugasnya juga banyak. Nah, anak-anak selamat berjumpa lagi dengan Bu Ratna. Kali ini kita belajar fisika materi baru ya. Di bab baru ini kita belajar tentang fluidas statis. Tetapi sebelum melakukan pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Untuk Lucy, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, untuk hari ini masuk semuanya kah? Ibu, masuk. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, masuk semua ya. Oke, kali ini Bu Ratna akan menjelaskan materi tentang fluidas statis anak-anak. Nah, fluidas statis ini sebenarnya materinya dekat sekali dengan kita, selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Fluidas statis ini sebenarnya sudah dijelaskan ketika kalian masih duduk di bangku SMP. Ada yang masih ingat anak-anak fluidas statis itu membahas apa ya? Ada yang masih ingat? Air, Bu. masa jenis Ada masa jenis, terus ada apa lagi? Air. Apakah fluida statis, fluida itu apakah selalu tentang air ya? Tidak, Bu. tidak, Bu. Ada apa lagi selain air? Gas, Bu. Minyak. Udara. Air, iya, udara. Jadi fluida itu bisa tidak harus air ya, anak-anak. Jadi zat cair. Jadi zat cair itu bisa jadi minyak, bisa deterjen, bisa air sabun. Itu juga tergolong fluida. Nah, untuk materi kali ini ada submateri yang akan Ibu jelaskan, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini sangat bermanfaat dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Contohnya ini Ibu tayangkan adalah pembuatan tanggul. Nah, kok bisa ya Bu tekanan hidrostatis itu diterapkan dalam pembuatan tanggul? Oke, bicara tentang tekanan. Apa sih itu tekanan anak-anak? Masih ingatkah tekanan itu apa? Ditekan apanya yang ditekan, Vina? Bendanya yang ditekan sehingga apa ya? Ditekan ke bawah gitu, Bu. Oh, bendanya ditekan ke bawah. Oh, dipencet. Berarti kalau mendapat menurut ada apa ya? Ada gaya yang ke bawah. Oh, ada gaya yang ke bawah. Kalau menurut Eliana bagaimana? Tekanan. Apa sih itu tekanan? Tekanan itu adalah gaya yang dilakukan oleh suatu zat, misalkan ada zat cair, gitu Bu. Oke, Bu Ratna kasih demonstrasi paling sederhana bicara tentang tekanan. Coba, anak-anak bawa ballpoint, bawa enggak? Bawa, Bu. Bawa, Bu. Coba dipegang ballpointnya ya. Coba tangan telunjuknya ditekan dengan ujung ballpoint yang runcing. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, dengan gaya yang sama silakan dibalik ujung tumpulnya ballpoint yang runcing itu ditekan di telunjuknya. Nah, sekarang perbedaannya apa coba? Dari ujung yang runcing dengan ujung yang tumpul. Yang runcing sakit, Bu. Bagaimana Nora? Nora bagaimana menurut Nora? Lebih sakit yang A, Bu. Lebih sakit yang A. Kok bisa ya? Kan tajam, Bu. Tajam. Terus kalau yang tumpul? Biasa aja. Biasa aja. Sakit, Bu. Soalnya bagaimana? Luas permukaannya berbeda. Luas permukaannya berbeda. Benar. Kalau yang ujungnya runcing, luas permukaannya dia semakin kecil toh.
Kalau yang ujungnya tumpul, permukaannya lebih besar daripada yang runcing. Jadi tekanan adalah bagaimana? Bagaimana tekanan itu? Dipengaruhi luas permukaan berarti, Bu. Dipengaruhi oleh luas permukaan. Dipengaruhi apa lagi coba? Seandainya Gaya, Bu. penekanan gaya lebih besar bagaimana? Lebih sakit tidak? Lebih sakit. Tambah Lebih sakit. sakit. Benar sekali. Jadi tekanan itu adalah gaya yang bekerja tiap satuan luas. Ini sudah dijelaskan dulu di SMP. Bu Ratna hanya mengingatkan pembelajaran yang dulu sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, untuk pembelajaran kali ini, dalam mempelajari tekanan hidrostatis, kalian ini nanti diharapkan mampu menentukan faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, kemudian membandingkan tekanan hidrostatis pada berbagai kedalaman, kemudian menganalisis persamaan tekanan hidrostatis, dan nanti akan ada percobaan. Nanti setelah percobaan, kalian bisa mempresentasikan hasil percobaan tentang tekanan hidrostatis. Untuk langkah pembelajaran hari ini nanti kalian akan mengamati video. Jadi videonya itu nanti kalian membuat hipotesa yang ada di LKPD. Kemudian nanti akan Bu Ratna bagi kelompok. Kelompoknya sudah Bu Ratna bagi ya di sini. Habis berkumpul dengan kelompoknya, kalian nanti melakukan percobaan dan diskusi, kemudian menyajikan hasil percobaan, dan dilanjutkan di akhir pembelajaran nanti akan ada kuis. Jadi kuisnya nanti pakai Kahoot ya. Oke, coba lihat yang ada di slide. Di sini ada orang yang sedang berenang di kolam renang dan juga ada orang yang sedang menyelam. Adakah yang di sini bisa berenang? Saya enggak bisa. Saya enggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa enggak bisanya, Duk? Takut tenggelam. Takut tenggelam. Kalau saya blubuk-blubuk tenggelam, Bu. Blubuk-blubuk. Kayak batu berarti ya. Oke, yang lainnya. Mungkin ada yang bisa berenang di sini? Bisa, Bu. Bisa. Oke, Nora Bisa. tadi bisa berenang ya? Bisa. Oke, ketika berenang apa yang dirasakan ketika kedalamannya berbeda? Kalau tambah masuk itu tambah dalam, kupingnya tambah sakit, Bu. Kuping, telinganya ya, Ya, Nak. telinganya tambah sakit, Bu. Telinganya tambah sakit. Kalau misalkan berenangnya lebih dari 5 meter, berarti tambah sakit juga ya? Ya, terus dadanya Mhm. kayak tertekan gitu, kayak sesak gitu. Lalu kalau orang-orang yang sedang menyelam itu kenapa kok mereka menggunakan alat? Menurut Nora bagaimana? Karena ada oksigennya, ada alatnya. Supaya lebih mudah, Bu, untuk ini apa kan kalau kita berenangnya di atas tuh kan bisa ngambil udaranya keluar gitu. Kalau misalkan sudah Ya. masuk menyelam gitu kan mau ke atas lagi kan jauh, Bu. Jadi kalau ada alatnya itu kan sudah langsung bisa bernafas gitu. Iya, benar. Jadi memang ketika kita berenangnya lebih dalam, maka Nora tadi menyebutkan bahwa akan semakin sakit ya telinganya ya. Iya, Bu. oke. Berarti di sini akan ada video, coba diamati karena video ini nanti akan dianalisis ketika percobaan. Coba diamati ya. Bu. Selamat pagi, kita lagi di titik banjirnya limbah. Tanggul atau penampungan limbah batubara milik PT Kayan Putra Utama Coal atau PT KPUC di Desa Langkap, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara kembali jebol dan merendam pemukiman warga. Jebolnya tanggul limbah milik KPUC kali ini merupakan yang terbesar dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat sekitar. Warga mengatakan, jebolnya tanggul milik PT KPUC terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
Dampak dari jebolnya tanggul limbah batubara ini menghanyutkan sejumlah rumah warga dan merendam desa Langkap. Selain merendam rumah warga, banjir limbah batubara ini juga mengakibatkan akses jalan utama warga terputus sehingga satu desa terisolir. Ada Camat Malinau Selatan, Ibu Camat, dan anggota DPRD Kabupaten Malinau. Tanggul yang jebol saat ini lebih besar dari jebolnya tanggul penampungan limbah batubara yang sebelumnya terjadi. Bahkan lokasinya berada di dataran yang tinggi sehingga tekanan arus sangat deras dan menghanyutkan pemukiman warga. Bahkan ketinggian air limbah yang mengalir deras ke pemukiman masyarakat mencapai 1 meter. Kita lihat sama-sama. Saya lihat ini, saya merasakan perasaan kalian, bapak-bapak di sini. Ini susah kita dapat ini semua, ya. Jadi tidak ada yang bilang ini senang, ya. Korban semua masyarakat. Akibat apa? Akibat dampak ini, ya. Ya, makanya kami ada di sini. Ya, kami ada di sini, ya. Makanya kami ada di sini. Jebolnya tanggul limbah batubara milik PT KPUC ini bukan kali pertama terjadi. Tercatat, kejadian yang sama juga terjadi pada bulan Februari 2021 lalu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem sungai sehingga ikan di sungai mati. Pak, ini sapi kenapa ternaknya nih? Hanyut tadi. Mati. Gara-gara banjir ini. Garanya Pak Incau. Oh ini. Ya, mumpung ada napasnya sedikit kan dipotong. Ya. Pingsan karena minum air limbah. Salah satu warga yang rumahnya terendam limbah berharap agar perusahaan KPUC mengganti segala kerugian yang ditimbulkan dari kejadian ini. Ia memprediksi kerusakan mencapai ratusan juta rupiah. Teknologinya pagi sekitar jam 6 tiba-tiba ada anggota dari KPUC Pak Tengki Anggiat datang informasi bahwa tanggul KPUC jebol. Jadi kita sekitar ada berapa menit, ada 20 menit datang sudah langsung. Jadi kita tidak sempat selamatkan barang-barang di rumah. Jadi ini sudah kejadian di semua yang tidak bisa kita tolong bantu habis sesuai dengan fakta lah yang sekarang. Pak, kalau untuk kerugian banyak sekali. Harapan kami supaya pihak perusahaan atau KPUC bisa bertanggung jawab. Jangan seperti sebelum-sebelumnya, ya. Ini sudah bukan sekali dua kali, sudah berulang kali. Jadi kami mohon supaya mereka harus bertanggung jawab seperti apa yang sudah kejadian yang terulang lagi. Karena ini lebih parah dari sebelumnya, bukan satu kali dua kali. Karena ini sudah menghanyutkan barang kami, artinya sudah hanyut semua. Ya lebih dari ratusan juta lah untuk hidup-hidup. Dari Kabupaten Malinau, tim liputan Kaltara TV. Jebol anak-anak. Ini berita terbaru, baru tahun 2022 ini. Ada yang sudah pernah lihat beritanya atau baru pertama kali ini? Belum. Oh, baru pertama kali ini. Oke. Peristiwa tanggul jebol itu tadi sebenarnya anak-anak itu merupakan salah satu fenomena tentang fluidostatis, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Untuk menganalisis kok bisa ya tekanan di tanggul jebol itu tadi, jadi ini sudah buratna bagi kelompok. Kelompok 1 ada Nora Umi Dirga, kelompok 2 Lucy Vina Ruliana, kelompok 3 Eliana dan Nurul. Jadi kelompok 3 hanya ada 2 ya, karena di sini pesertanya hanya ada 10 orang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya Eliana? Iya Bu, tidak apa-apa. Oke, silakan sekarang berkumpul bersama anggota kelompoknya untuk melakukan percobaan dan diskusi. Oke, di sini Bu Ratna bagi LKPD-nya ya. Jadi ini adalah LKPD-nya. Untuk percobaan kali ini, yaitu percobaan tekanan hidrostatis, tujuannya setelah melakukan percobaan dan diskusi, diharapkan siswa dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nah, tadi kan Bu Ratna sudah menayangkan tentang video tentang tanggul jebol. Itu kalian bisa menjawab dua pertanyaan yang ada di sini bersama anggota kelompok kalian. Setelah itu,
alat dan bahan yang ada di depan bisa diambil untuk dilakukan percobaan sesuai dengan langkah kerja yang tertera di LKPD kalian, dan nanti hasilnya dimasukkan ke tabel data pengamatan serta kalian melakukan diskusi. Oke, anak-anak silakan melakukan percobaan dan diskusi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Pre-memory. Oke, sudah selesai melakukan diskusi? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang kita bahas ya. Untuk yang presentasi, semuanya presentasi, tetapi cukup di mejanya masing-masing. Nanti perwakilan yang presentasi langsung berdiri dan menyampaikan pendapatnya. Oke, untuk orientasi pada masalah yang bagian pertama, dari video yang telah ditayangkan oleh guru, bagaimana tekanan air terhadap tanggul, bagaimana dari jawaban kelompok 1. Kelompok 1, tadi ada Nora, Umi, dan Dirga. Bagaimana? Tekanan airnya sangat tinggi, Bu. Sangat besar, sehingga tanggulnya jebol, Bu. Nggak bisa nahan. Oke, benar. Jadi kalau menurut kelompok 1 itu tekanannya terlalu tinggi atau terlalu besar sehingga tidak bisa menahan. Bagaimana pendapatnya dari kelompok 2? Lucy, bagaimana menurut Lucy? Berdasarkan hasil percobaan itu ya Bu, saya ketahui itu tekanan itu dipengaruhi oleh itu Bu, kan kedalaman ya. Karena airnya banyak itu Bu, jadi yang dalam itu kan airnya penuh tuh anunya tanggulnya. Kemudian yang bawah itu mungkin tekanannya lebih besar, sehingga yang bawah itu tidak mampu untuk menahannya. Jadi Bu tanggulnya, Bu. Oke, betul. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hipotesis kalau menurut kelompok 3, Eliana dan Nurul, bagaimana hipotesis yang ada di kelompok kalian? Hal apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Menurut Nurul dan Eliana. Karena debit airnya tinggi, Bu, sehingga gaya yang diakibatkan oleh air itu semakin besar. Teruntuk lagi pada kedalamannya. Jika kedalamannya itu maksudnya kedalamannya besar, maka otomatis tekanan yang diakibatkan oleh air tersebut juga akan semakin besar. Oke. Kalau menurut kelompoknya Nora, bagaimana? Itu hipotesis dari kelompok kami ini, Bu, tekanannya dipengaruhi oleh kecepatan air. Tekanan dipengaruhi oleh kecepatan air. Kemudian tekanan dipengaruhi oleh apa lagi? Tekanan air aja. Iya, Bu. Oke, kalau kelompoknya Nora tadi berkaitan dengan tekanan, berkaitan dengan kecepatan air. Kelompoknya Eliana tadi berkaitan dengan debit. Oke. Dari hipotesis yang kalian ajukan tadi, kalian juga sudah melakukan percobaan, kan? Nah, untuk di percobaannya sudah diambil datanya? Sudah, Bu. Sudah, oke, pintar. Oke, sekarang yang pertanyaan yang pertama. Ketika corong dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi pada air yang ada di dalam selang? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Artika. Air pada selang akan mengalami kenaikan, Bu. Dari titik semula. Iya, jadi tadi Artika melakukan percobaannya, selangnya diisi air kan ya, air berwarna, kemudian dimasukkan ke dalam corongnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian didapatkan hasil bahwa airnya naik, Bu. Airnya naik. Untuk kelompok Dari lain apa juga posisi sama? semula.
Kelompok lain juga sama? Iya, Bu, sama. Hasilnya Oke, sama. untuk yang kedua, Sama, kenaikan Bu. tersebut, oh sama, alhamdulillah. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, kenaikan tersebut menandakan adanya tekanan. Ketika corong dimasukkan semakin dalam, maka kenaikan air dalam selang menjadi semakin. Ada yang mau menjawab? Makin tinggi, Bu. Semakin tinggi. Hal ini menandakan tekanannya semakin besar. Makin besar. Jadi, kalau corongnya dimasukkan semakin dalam, maka kenaikan air yang ada di selang akan semakin tinggi. Dan kalau dia semakin dalam, Pak Ati, tekanannya akan semakin besar. Oke, Pak Ati, betul. Bagaimana hubungan antara tekanan dan kedalaman dari hasil praktikum tadi? Bagaimana, Eliana? Bisa diulangi? Maka kenaikan air menjadi semakin tinggi. Hal ini menandakan tekanannya semakin besar. Oke, benar. Jadi semakin dalam tekanannya akan semakin besar. Untuk pertanyaan yang keempat, pada kedalaman yang sama. Jadi kalau kalian tadi kedalamannya sama, misalkan 10 cm atau sama-sama 20 cm, baik di air ataupun di air garam, tekanannya bagaimana? Sama atau berbeda? Beda, Bu. Berbeda. Lebih besar yang mana? Yang pakai air garam, Bu. Air yang garam. Kenapa ya? Asin, Bu. Jenisnya beda, Asin. Bu. Asin. Katanya arti kata di asin. Kalau yang lainnya, menurut kelompok lainnya bagaimana? Jangan tadi sama Artika jenisnya, diminum itu Bu. airnya. Bukan buat percobaan itu. Masa jenisnya beda, Bu. Oh iya, Ruli, bagaimana masa jenisnya berbeda? Lebih besar mana, Mbak, di antara air biasa dengan air garam? Masa jenisnya itu lebih besar air garam. Air garam. Kok bisa ya? Jadi, kalian masih ingat bahwa massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume, ya kan? Nah, volumenya awalnya kan di dalam wadahnya tadi kan volumenya sama. Kemudian kalian menambahkan menambahkan garam ke dalam air yang biasa. Akhirnya dia masanya akan semakin lebih besar sehingga volume-nya juga akan semakin besar. Begitu ya, bisa dipahami? Iya, Bu. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana hubungan antara tekanan dan massa jenis zat cair? Ada yang mau menjawab? Lucy mungkin? Saya mau, Bu. Oh iya, Nora. Gimana menurut Nora? Tekanannya berbanding lurus dengan massa jenisnya, Bu. Tekanan Kalau berbanding tekanannya lurus. makin besar, massa jenisnya besar, tekanannya semakin besar. Berbanding lurus, betul. Bu. Jadi tekanan itu memang berbanding lurus dengan massa jenis zat cair. Lalu bagaimana sih persamaan dari tekanan hidrostatis itu? Ada yang sudah menemukan bagaimana persamaannya dari tekanan hidrostatis? Saya, Bu. Oke, Umi. P itu sama P. dengan Rho dikali G dikali H. Oke, Rho-nya itu Rho-nya siapa, Umi? Massa jenis zat cairnya, Bu. Massa jenis zat cair, betul. Jadi, P itu sama dengan Rho-nya fluida dikali gravitasi dikali H. Ingat, hanya adalah kedalaman, bukan ketinggian. Oke, setelah tadi melakukan percobaan dan diskusi, ini ada poin terakhir yaitu tentang kesimpulan dari percobaan. Dari kelompok 1, ada yang mau menyampaikan kesimpulan percobaannya apa ya? Kelompok 1. Semakin Bumi, besar Nora juga. massa jenis benda, besar berarti massa jenis benda, tekanannya yang dihasilkan juga semakin besar, Bu. Iya, terus? Itu saja? Semakin dalam, maka tekanannya juga semakin besar. Oke. Terus menurut kelompok 2, kesimpulan hasil percobaannya bagaimana? Bu,
tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, kedalaman, sama gaya gravitasi itu, Bu. Gaya gravitasi dan kedalaman. Oke, Kedalaman. betul. Kelompok 3, Eliana dan Nurul. Sama seperti yang disampaikan Lucy tadi, Bu. Jadi tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh tiga jenis, percepatan gravitasi dan kedalaman. Sehingga jika massa jenis, kedalaman dan juga percepatan gravitasinya lebih besar, maka tekanannya juga akan lebih besar karena berbanding lurus. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Tadi kalian sudah melakukan percobaan. Nah, di sini Bu Ratna jelaskan materi sebentar saja untuk menguatkan materi yang sudah kalian lakukan tadi ya. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Jadi kalau ada gambar seperti ini, nah misalkan ini ada sebuah titik. Nah, titiknya misalkan itu adalah bola, bolanya dimasukkan ke dalam wadah berisi air ataupun zat cair. Nah, tekanan hidrostatis itu tadi di awal sudah Bu Ratna sampaikan bahwa tekanan itu sama dengan gaya per luas penampang, ya kan? Nah, gayanya ini gaya apa? Gayanya adalah gaya berat. Nah, kalau gaya berat berarti apa? Massa kali gravitasi. Nah, massanya kalian jabarkan. Massa itu, rho itu kan sama dengan M per V. Jadi, massa sama dengan rho kali A kali H per G dibagi dengan luas penampang yaitu A. Jadi akan didapatkan tekanan hidrostatis sebesar rho GH. Nah, tadi ketika di percobaan, rho itu apa? Rho-nya fluida. Ketika air dan air biasa dengan air garam, maka tekanan hidrostatisnya juga akan berbeda. Begitu juga pada kedalamannya. Nah, yang perlu diperhatikan anak-anak, bahwasannya kedalaman itu kita ukur dari permukaannya zat cair itu. Jadi bukan ketinggian, kalau ketinggian itu kan berasal dari dasar, kalau kedalaman itu berasalnya dihitungnya dari permukaan zat cair ke titik yang ditanyakan. Nah, kalau ada tekanan hidrostatis, kemudian ada tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak itu apa, Bu? Nah, ketika suatu benda itu berada di udara yang terbuka, maka dia akan diberikan tekanan luar sebesar P mutlak atau tekanan mutlak itu sama dengan P0 plus rho GH. P0 itu apa? Tekanan yang ada di permukaan laut, yaitu sebesar 10⁵. Nah, kemudian ada juga yang namanya hukum utama hidrostatis. Tadi pada ketinggian yang sama, tadi kalian menyebutkan bahwasannya tekanannya bagaimana? Oh, tekanannya sama juga, Bu. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum utama hidrostatis, Nduk. Jadi, hukum utama hidrostatis itu menyatakan bahwa pada kedalaman yang sama, tekanannya juga akan sama. Bu, bagaimana jika misalkan pada pipa U ini diisi zat cair yang berbeda? Nah, sama saja. Itu. Misalkan ini P1 Nggih. dan P2. Oke, Novita mungkin ada yang mau ditanyakan, enggak? Oh, enggak ada. Oke. Jadi pada P1 dan P2 ini tekanannya itu bernilai sama karena kedalamannya juga sama. Nah, ini ada contoh soal. Ada pipa U diisi dengan air dan cairan minyak. Kemudian ketinggiannya si minyak ini ternyata 25 cm, massa jenisnya 0,8 dan massa jenis airnya 1 gram per centimeter kubik. Yang ditanyakan adalah tentukan ketinggian dari H1-nya ini berapa. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pada ketinggian yang sama, tekanannya akan bernilai sama, maka P1 akan sama dengan P2. Berarti tinggal dimasukkan, oh P itu apa? Tekanan hidrostatis. Berarti bagaimana? Rho 1 G kali H1 akan sama dengan Rho 2
kali G dikali dengan H2. Gravitasinya boleh sama-sama dicoret atau habis. Jadi tinggal ρ1 A1 sama dengan ρ2 H2. Jadi akan ketemu bahwa H1 itu sama dengan 20 cm. Oke, dari penjelasan dan percobaan ini tadi, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang masih bingung? Paham semuanya, Kak? Apa ada yang masih bingung? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah, kalau sudah paham. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Apa Bu. yang sudah didapatkan? Saya, Bu. Oke. Siapa tadi? Artika ya? Oke, Artika. Tadi percobaan tekanan hidrostatis pakai corong, Bu. Semakin Iya. dalam corongnya masuk itu, maka semakin besar, Bu, tekanannya, Bu. Jadi tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman. Apa kedalaman saja ya? Tidak, Bu. Massa jenis, Bu. Massa jenis juga. Oke. Jadi tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman, betul. Dipengaruhi oleh massa jenis juga betul. Dan dipengaruhi oleh, masih ada satu lagi? Gravitasi. Percepatan gravitasi. Oke, benar semuanya. Jadi kalau kita bawa ke permasalahan yang tentang tanggul tadi, jadi bentuknya tanggul itu sebenarnya dibuat bawahnya itu lebih tebal, anak-anak. Kenapa ya? Agar bisa menahan, Bu. Agar bisa menahan dari siapa coba, Artika? Dari tekanan, Bu, karena semakin dalam kan tadi semakin besar, Bu. Jadi harus lebar gitu, Bu, biar enggak jebol. Biar enggak jebol, betul. Jadi sesungguhnya tanggul ataupun waduk itu bentuknya itu dibuat berlandai. Nah, ini di gambar yang awal dibuat berlandai, bawahnya itu tebal. Nah, instruksi bangunannya itu bawahnya itu tebal daripada yang di bagian atasnya. Dengan harapan apa? Ketika laju airnya cukup tinggi atau tadi seperti yang disebutkan oleh Eliana tadi, debitnya terlalu tinggi, Bung. Nah, jadi semakin dalam itu kan semakin dalam tekanannya akan semakin besar. Jadi harapannya biar apa? Biar si waduk ini tadi bisa nggak jebol, katanya si Artika, biar bisa menahan dari besarnya tekanan yang ada di bawah atau di semakin dalam suatu zat cair. Oke. Bu Ratna ingin tahu pemahaman kalian tentang hari ini, silakan dibuka, klik kahoot.it di HP-nya. Bisa dibuka. Oke, kalau sudah dibuka, diisi dengan game-nya. Kemudian diklik nomor absen dan namanya. Oke. Pre-memory nggih. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, apa yang kalian sukai dalam pembelajaran kali ini, anak-anak? Praktikumnya seru, Bu. Praktikumnya kenapa? Percobaannya seru, Bu. Percobaannya seru. Apakah ada pembelajaran yang belum dipahami untuk hari ini? Sudah semuanya, Bu. Alhamdulillah sudah kalau begitu. Oke, karena waktunya sudah habis dan barusan ada bel, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan salam untuk keluarga yang ada di rumah. Oke, Lucy silakan mimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bisa diakhiri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama. Terima kasih Bu Ari.